Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan segmen Food Agri on Location bersama saya Dina Gurning. Perayaan Imlek setiap tahunnya ini memang membawa rejeki dan juga cuan bagi sejumlah pengusaha dan juga komoditas. Beberapa komoditas yang menjadi sangat menarik, terutama menjelang dan juga pada saat Hari Raya Imlek adalah mulai dekorasi, kemudian penganan atau makanan khas Imlek, hingga ini salah satu buah yang cukup unik pada saat setiap Imlek ini pasti dicari-cari oleh masyarakat adalah jeruk kimkit. Ini seperti yang ada di belakang saya, salah satu pohon jeruk kimkit, dan memang ini kalau kita lihat di sekitar saya sudah sangat banyak, minimal ada ratusan batang pohon jeruk kimkit berbagai ukuran. Jadi mulai dari yang paling kecil, kemudian yang medium, dan juga yang cukup tinggi begitu seukuran manusia dewasa ini juga ada. Dan di sini memang salah satu pusat penjualan pohon jeruk kimkit di Jakarta, lebih tepatnya lokasinya ada di Meruya, Jakarta Barat. Dan memang tadi saya sempat mencari-cari, memang range harga penjualan dari pohon jeruk kimkit ini berbagai macam. Misalnya dari yang kecil ini mulainya dari harga 1 juta rupiah, kemudian yang medium ini ada sekitar 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Kemudian kalau kita lihat nih di belakang saya, ini merupakan salah satu pohon yang paling besar ukurannya di sini. Kalau yang ini yang polos, pemirsa bisa dilihat ini masih belum didekor begitu, cuman ukurannya memang lumayan besar. Ini saya perkirakan harganya sekitar 2 hingga 3 juta rupiah. Nah, kalau sudah dekorasi seperti ini, harganya bisa lebih naik lagi begitu pemirsa. Nah, memang jeruk kimkit ini merupakan jeruk yang luar biasa menarik, dan memang dipercaya memiliki pohon ataupun buah dari jeruk kimkit ini bisa membawa keberuntungan. Ini merupakan kepercayaan dari masyarakat Tionghoa, terutama menjelang Hari Raya Imlek. Kemudian memang selain buahnya yang kelihatan ya pemirsa seger gitu kan, warnanya kuning menyala, kemudian pohonnya juga cantik, apalagi kalau udah didekorasi. Jeruk kimkit ini juga sangat unik karena dimakannya bisa sama kulitnya begitu. Jadi misalnya kayak jeruk kimkit ini yang ukurannya udah lumayan besar begitu pemirsa, bisa dicuci dulu, dibilas terlebih dahulu supaya bersih, kemudian bisa langsung dimakan tanpa harus dikupas seperti jeruk pada biasanya. Saya pernah coba sih pemirsa, dan rasanya memang kulitnya tawar, kemudian bagian dalamnya itu agak asam manis seger gitu pemirsa. Jadi sangat menarik nih untuk dikonsumsi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut kalau di lokasi ini nih, kira-kira bawa pohon ini tuh dari mana sih? Kita akan langsung bertanya kepada salah satu petugas yang ada di lokasi ini. Halo Mas, dengan Mas Enda betul ya? Ya, betul. Kita agak geser ke sini sedikit ya, boleh. Mas Enda, ini saya lihat per hari ini masih lumayan banyak pohon yang dijual di sini. Ini udah penjualannya udah berapa persen nih Mas, kurang lebih? Udah 90%. 90%. Mas, ini bawa pohon dari jeruk kimkit ini dari mana sih ngambilnya? Dari Cina. Dari Cina langsung? Gimana tuh Mas sistem transportasinya ke sini? Pakai kontainer, pakai kapal. Pakai kapal. Berarti penjemputannya udah lumayan lama, udah beberapa bulan yang lalu? Dari perjalanannya itu selama 15 harian kurang lebih. Oke. Ada ini bawa treatment khusus nggak sih Mas supaya menjaga pohonnya supaya tetap bagus, tetap seger gitu? Itu kalau untuk penyiraman boleh bawahnya aja ya, di medianya aja. Nggak boleh kena langsung sama buahnya atau daunnya. Kemudian saya dengar kontainer untuk membawa pohon-pohon ini tuh katanya ada pendinginnya, ada AC-nya, bener ya Mas? Benar. Kenapa tuh Mas? Supaya sejuk aja, jadi nggak rusak di pohon. Oke. Biasanya kalau ini kan sudah makin mendekati hari Imlek dan sudah mulai banyak yang terjual. Sampai hari H tetap ada yang dijual atau biasanya sudah habis? Masih bisa. Masih ada yang suka beli, belanja gitu. Walaupun udah lewat hari H. Walaupun lewat hari H pun masih ada tetap beli? Masih ada. Iya, oke, siap. Dan memang cuma di lokasi ini aja Mas jualnya? Untuk daerah Jakarta emang tempatnya di sini. Kalau lagi nggak momen Imlek, lokasi ini dipakai buat apa sih Mas? Tanaman hias. Oh. Kayak jenis lohamsung, terus lohamsung silver, ya macam-macam aja. Kebanyakan pembeli itu belinya satu batang atau langsung banyak pohon begitu kan. Biasanya kalau banyak berarti kan untuk dijual lagi. Kebanyakan orang biasanya langsung buat dipakai atau dijual lagi Mas? Tergantung, ada yang satuan, ada yang banyak gitu. Ada yang buat pakai sendiri, ada yang buat jual lagi. Kalau toko itu buat jual lagi. Jeruk kimkit memang dapat dimakan beserta kulitnya. Namun masyarakat perlu waspada dengan kontaminasi, terutama paparan penyemprotan pestisida.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB Ahmad Sulaiman, kulit jeruk kimkit yang aman untuk dikonsumsi adalah dari tanaman organik. Kalaupun tidak organik, Ahmad menyarankan agar pedagang tidak menyemprot tanaman dengan pestisida beberapa hari sebelum dijual. Kalaupun terpaksa disemprot, harusnya dia menerapkan 8 tepat, ya, tepat dosis, tepat waktu dan sebagainya, dan beberapa hari sebelum dipanen tuh tidak dilakukan penyemprotan, sehingga ada namanya withdrawal time-nya dipenuhi begitu. Tapi kalau saya sarankan sih, gunakanlah atau belilah kimkit yang organik, yang tidak disemprot sama sekali begitu. Ahmad menyebut dengan mengonsumsi jeruk bersama kulitnya, kandungan gizi yang didapatkan lebih lengkap, terutama kandungan seratnya. Dengan mengonsumsi kulitnya, masyarakat mendapatkan serat 10 kali lipat lebih tinggi daripada hanya mengonsumsi buahnya. Selain serat, kulit jeruk juga mengandung bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh. Kemudian juga kandungan ini beberapa komponen bioaktif yang disebut dengan phytochemical, ya. Karena kita konsumsi dengan kulit-kulitnya. Di seratnya ada, di dagingnya ada seratnya, di kulitnya juga ada kandungan phytochemical berupa essential oil yang bersifat antibakterial, juga bersifat anti cancer, ya. Kemudian juga beberapa yang bersifat sebagai baik untuk mood kita gitu. Pohon jeruk kimkit merupakan tanaman asal Guangzhou, Cina. Masyarakat Tionghoa meyakini jeruk kimkit adalah lambang keberuntungan dan panjang umur. Kulit buah yang kuning cerah amat kontras dengan hijau daun. Warna jeruk yang mencolok ini diyakini sama dengan simbol warna emas atau kekayaan yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa. Makin banyak buah di satu tanaman, diyakini akan makin melimpah rezeki dan keberuntungan yang didapat si pemiliknya. Oleh karena itu, harga jualnya pun lebih mahal. Warga Tionghoa lebih senang memajang tanaman jeruk kimkit daripada memetik buahnya untuk konsumsi. Selain sebagai keberuntungan, jeruk kimkit sering dijadikan sebagai lambang keharmonisan dan hubungan antar keluarga. Musababnya, pohon jeruk Imlek buahnya selalu berkumpul dan menyatu saat berbuah. Inilah simbol kedekatan hubungan keluarga. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia.